Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang sedang melaksanakan pembelajaran daring yang berada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat, bersemangat, dan giat dalam mengerjakan tugas-tugas daring. Anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi di semester 1 ini. Hari ini kita akan belajar tentang metabolisme sel. Metabolisme sel ini merupakan materi terakhir di bab 6, energi dalam sistem kehidupan. Langsung saja, metabolisme itu adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Jadi keseluruhan proses kimia di dalam makhluk hidup di dalam tubuhnya itu namanya adalah metabolisme sel. Jadi ada kaitannya energi tentang metabolisme. Jadi masih ada kaitannya, masih terkait seperti itu. Selanjutnya, metabolisme sel ini dibagi menjadi dua jenisnya. Ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, apa perbedaan antara anabolisme dan katabolisme? Jika anabolisme ini memerlukan energi, jadi memerlukan energi. Kemudian katabolisme itu melepaskan energi, kebalikannya. Jadi seperti itu ya, kalau anabolisme itu memerlukan, kalau katabolisme melepaskan. Kemudian contoh dari anabolisme adalah proses fotosintesis, sedangkan proses katabolisme contohnya adalah respirasi. Nah, inilah bagian dari perbedaan antara anabolisme dan katabolisme. Anak-anak, apa ilustrasi tentang anabolisme dan katabolisme? Ilustrasinya seperti ini. Misalnya yang gambar sebelah kiri, ya, kalian lihat ini dulu. Nah, ketika ada tukang yang memasang batu bata, ini adalah batu bata ya. Batu bata kan sepele, hanya satu buah saja. Tapi ketika batu bata tersebut ditumpuk berulang-ulang dan batu bata tersebut disusun berulang, nah batu bata tersebut akan terbentuk rumah seperti ini. Nah, yang mulanya batu bata itu sepotong, yang bentuknya adalah kecil-kecil, ketika disusun dia akan berbentuk besar seperti ini, yang berbentuk rumah seperti ini, ya. Jadi saya ulangi lagi, batu bata yang kecil-kecil ini tadi kelihatannya kan sepele, hanya satu potong saja. Tetapi ketika potongan batu bata tersebut disusun berulang, maka dia akan membentuk bangunan besar yang disebut rumah atau bangunan yang lain, gedung dan sebagainya. Nah, inilah ilustrasi dari anabolisme. Kalau anabolisme tadi, anabolisme adalah pembentukan atau sintesis dari molekul yang kecil menjadi molekul yang besar. Contohnya ini tadi, dari batu bata yang kecil ketika ditumpuk-tumpuk dia akan menjadi bangunan yang besar. Contohnya ini bata terus disusun menjadi rumah. Ini hanya ilustrasi saja, contohnya saja. Kemudian kalau katabolisme, nah kalau katabolisme ini kebalikannya. Dari yang besar menjadi kecil. Misalkan kita akan merubuhkan rumah ini, kita hancurkan yang tadinya gede, kita hancurkan jadi kecil-kecil, jadi potongan bata seperti itu. Ya, ini hanya contoh ilustrasi saja anak-anak supaya kalian paham tentang bagaimana anabolisme dan katabolisme. Oke, lanjut kita ke contoh dari anabolisme. Tadi anabolisme kan contohnya adalah proses fotosintesis. Tentunya ketika kalian SD kan sudah pernah diajari guru kalian ya, mungkin ya ketika SD dulu diajari oleh guru kalian. Kalau fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan ketika siang hari ada cahaya matahari. Nah, proses fotosintesis itu adalah proses mereaksikan karbon dioksida dan air menjadi molekul glukosa dan oksigen. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi ketika siang hari, kenapa ketika kita berada di bawah pohon yang besar ketika siang hari, ketika di bawahnya itu terasa sejuk? Karena pohon tersebut melakukan fotosintesis di mana hasil dari proses fotosintesis adalah oksigen, sehingga kita terasa sejuk di bawahnya. Nah, proses fotosintesis itu seperti ini. Ada karbon dioksida, ya karbon dioksida ini bisa dihasilkan dari hasil pernafasan makhluk hidup. Kalau kita bernafas kan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida ini akan digunakan untuk proses fotosintesis ini jadi bahan dasarnya. Kemudian dari dalam tanah tersebut kan ada air.
air atau rumus molekulnya adalah H2O. Nah, jadi bahan dasar dari fotosintesis itu adalah karbon dioksida dan air. Nah, karbon dioksida dan air ini sama tumbuhan akan diracik atau diubah oleh tumbuhan menjadi makanan tumbuhan itu sendiri dan dikeluarkan dalam bentuk oksigen. Jadi makanan tumbuhan itu apa? Makanan tumbuhan itu adalah glukosa. Ya, glukosa atau rumus molekulnya adalah C6H12O6. Nah, kalau oksigen itu adalah O2 ya. Nah, sekarang apa peran energi di dalam proses fotosintesis? Nah, si fotosintesis ini tidak bisa berlangsung apabila tidak ada cahaya. Khususnya adalah cahaya matahari. Nah, disinilah cahaya matahari ini berperan sebagai energi. Jadi proses fotosintesis itu energinya adalah cahaya matahari. Jadi dia dapat berlangsung prosesnya kalau ada cahaya, khususnya adalah cahaya matahari. Jika direaksikan seperti ini, CO2 plus H2O dengan bantuan di sini cahaya matahari dan fotosintesis ini pada daun terjadinya di bagian klorofil. Nah, dia akan menghasilkan makanannya tumbuhan C6H12O6 plus oksigen seperti ini. Nah, apa CO2 tadi? CO2 adalah karbon dioksida, H2O adalah air, C6H12 adalah glukosa atau makanannya tumbuhan tadi digunakan untuk dia hidup, sedangkan oksigen ini dikeluarkan. Ya, kenapa ketika kalian di bawah pohon yang rindang, di bawahnya kan sejuk karena ada oksigen ini tadi, ya seperti itu anak-anak. Nah, jadi saya ulangi lagi, proses fotosintesis itu apa hubungannya dengan energi? Energi itu digunakan ketika dia melakukan fotosintesis, khususnya adalah energi pada cahaya matahari ini tadi. Nah, terjadinya di bagian klorofil. Nah, seperti ini. Kalau dilihat pakai mikroskop, si klorofil ini bentuknya bulat-bulat seperti ini anak-anak, warnanya hijau seperti ini. Inilah klorofilnya. Nah, inilah klorofilnya, klorofil. Nah, klorofil itu terletak di dalam kloroplas ya. Caranya kloroplas itu adalah pembungkusnya. Jadi sing bunder-bunder ini namanya kloroplas. Nah, kloroplas itu berwarna hijau karena di dalamnya ada zat warna yang namanya adalah klorofil. Nah, yang bertugas sebagai proses fotosintesis ya klorofil ini tadi, zat warnanya yang warna hijau ini tadi. Nah, itulah proses fotosintesis. Nah, kenapa dikatakan proses fotosintesis ini anabolisme? Karena si proses fotosintesis ini mengubah dari molekul yang kecil-kecil. Nah, molekul kecilnya ini CO2, H2O, ini molekul kecil. Saya tulis di sini ya. Ini adalah molekul kecil. Nah, dia diubah menjadi molekul yang lebih besar. Molekul yang lebih besar apa? Ya ini tadi, C6H12O6. Nah, ini tadi molekul besarnya. Nah, ini adalah molekul besarnya. Nah, maka dari itu fotosintesis dikatakan proses anabolisme karena mengubah atau sintesis dari molekul kecil menjadi molekul yang besar. Ini tadi molekul kecilnya apa? Ya ini tadi CO2, H2O, terus diubah menjadi C6H12O6. Jadi seperti itu anak-anak proses fotosintesis. Nah, cara membuktikan fotosintesis itu benar atau enggak, terjadi atau enggak, fotosintesis itu menghasilkan oksigen, itu kita bisa menggunakan yang namanya adalah uji Ingenhousz. Nah, anak-anak, berhubung kita kan masih daring, atau mungkin yang sudah PTM tapi kita tidak bisa untuk melakukan praktikum ini, saya jelaskan sedikit tentang uji Ingenhousz. Nanti kita akan praktek ini ketika waktunya sudah tepat. Kalau misalkan sudah kondusif, nanti kita akan praktek ini ya. Jadi uji Ingenhousz itu seperti ini alat-alatnya. Yang ini, yang atas ini adalah tabung reaksi. Tabung reaksi. Terus berikutnya yang biru-biru ini adalah air. Kemudian yang hijau ini adalah hidrila. Nah, hidrila ini adalah tanaman yang akan kita uji. Nah, tanaman yang hidup di air. Nah, ini namanya hidrila. Jadi ini akan kita uji hidrilanya. Kemudian disusun sedemikian rupa seperti pada gambar. Jadi hidrilanya ditaruh di dalam air karena dia hidupnya kan di air. Terus habis itu dia ditaruh di dalam corong. Jadi ini ada corongnya anak-anak. Hidrilanya ditaruh di dalam corong. Terus kemudian hidrilanya itu diisi
di atas corongnya ini diisi tabung reaksi yang sudah berisi air. Nah, ditaruh, jadi di dalamnya tabung reaksi ini ada airnya anak-anak. Jadi di dalam sini itu ada airnya. Nah, kemudian hidrila yang sudah disusun sedemikian rupa ini akan ditaruh di bawah terik sinar matahari. Nanti anak-anak, hidrilanya ini akan mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, di sini nanti ada gelembung-gelembungnya anak-anak. Di sini ada gelembung-gelembungnya. Nah, gelembung-gelembung ini adalah oksigen anak-anak ternyata. Jadi di sini ada oksigennya. Nah, inilah yang membuktikan kalau si fotosintesis itu menghasilkan oksigen seperti itu. Jadi gelembung-gelembung yang dihasilkan di sini setelah dipanaskan tadi itu adalah oksigennya. Nah, biasanya uji Ingenhousz itu supaya gelembungnya ini kalau di bawah terik sinar ini biasanya gelembungnya hanya sedikit saja. Supaya gelembung ini lebih banyak lagi, biasanya di dalamnya ini diberi kapur. Nah, ditaruh kapur di dalamnya. Jadi kapur dihaluskan terus dimasukkan ke dalam air ini. Nanti kapur itu akan berfungsi mempercepat reaksi. Jadi fotosintesis yang misalkan gelembungnya tadi misalkan ya hanya contoh ya, misalkan hanya 50, setelah dimasukkan kapur nanti gelembungnya jumlahnya akan lebih banyak lagi karena prosesnya itu dipercepat sama kapur. Jadi kapur di sini fungsinya adalah untuk mempercepat reaksi. Nah, ini namanya adalah uji Ingenhousz untuk membuktikan bahwa fotosintesis ini benar nggak sih kalau mengeluarkan oksigen. Oke, kita lanjutkan ke respirasi. Nah, respirasi ini tadi adalah salah satu contoh dari katabolisme. Kalau katabolisme tadi adalah menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, respirasi itu kalau bahasa yang lebih mudah dipahami itu adalah bernafas, mengeluarkan udara pernafasan ya. Ketika kita bernafas itu namanya adalah respirasi. Nah, respirasi itu adalah contoh dari katabolisme. Katabolisme tadi adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, molekul besarnya yang mana? Ya ini tadi, glukosa ini tadi. Glukosa ini kita pecah. Jadi kalau kita bernafas itu sebenarnya glukosa yang ada dalam tubuh kita itu dipecah ya. Nah, oksigen kan ketika kita bernafas kan kita butuh oksigen. Nah, jadi ketika kita bernafas menghirup oksigen tadi, glukosa yang ada di dalam tubuh kita itu dipecah. Dipecah ketika kita mengeluarkan nafas kan mengeluarkan CO2, sedikit uap air dan melepaskan energi seperti itu. Jadi, molekul besarnya mana? Molekul besarnya ya ini tadi. Molekul besarnya adalah C6H12O6. Molekul tak tulis di sini ya. Ini molekul besarnya. Sedangkan molekul-molekul kecilnya mana? Ya ini tadi dua ini. Ini adalah molekul kecilnya. Molekul kecil. Sambil diingat-ingat ya anak-anak. C6H12O6 adalah glukosa. Kemudian CO2 adalah karbon dioksida. Sedangkan H2O adalah air. Dan melepaskan sejumlah energi. Nah, kalau tadi fotosintesis itu terjadinya di bagian klorofil, kalau respirasi itu terjadinya di bagian yang namanya mitokondria. Nah, ini adalah contoh dari atau ilustrasi dari satu sel ya. Satu sel manusia itu kan terdiri atas miliaran sel. Nah, ini contoh dari satu sel. Di manakah letak mitokondria? Mitokondria itu ya ini, yang saya lingkari ini. Ini adalah mitokondria. Jadi respirasi itu terletak di bagian mitokondria atau di organel pada sel yang namanya mitokondria. Kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Di dalam mitokondria itu ada lekukan-lekukan di sini. Jadi di dalam mitokondria itu energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi seperti itu. Perannya energi di situ. Jadi di dalam mitokondria itu energi kimia itu diubah atau digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Dan mitokondria itu banyak terdapat pada sel otot, makhluk hidup, dan sel saraf. Jadi seperti itu anak-anak. Itu adalah kaitan antara metabolisme sel dan energi. Oke, kita sudah di penghujung materi, maka saya akan memberikan tugas. Tugasnya hanya satu soal ini, silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya membutuhkan oksigen untuk bernapas. Bagaimana alam dapat menyediakan oksigen untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup? Nah, bagaimana sih caranya alam itu menyediakan oksigen sedangkan kita kan butuh oksigen untuk bernapas? Semua makhluk hidup kan butuh oksigen. Kira-kira alam itu caranya gimana untuk menyediakan oksigen? Coba kalian jawab di buku tugas kalian. Terus di atas jangan lupa ditulis nama, kelas, dan nomor absen kalau sudah difoto dan kirim ke link tugas hari ini.
Anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.